Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas gagal membersihkan sampah mental, adakah alternatifnya? Sampah mental, yang kita tahu kan sampah badan ya. Apa itu sampah badan? Keringat, daki, dan lain-lain. Terus kalau sampah badan caranya mandi sehari sekali, 2 kali. Habis mandi segar, ya kan? Tapi mental kita ada sampahnya nggak sih? Banyak. Tapi mungkin juga ada yang nggak sadar, sampah mental apa ya? Gitu. Marah, benci, kecewa, terhina, menghina, apalagi keinginan dia belum terpenuhi, penasaran dan lain-lain. Itu sampah. Tapi orang bilang, kalian punya nggak? Saya nggak punya. Yang punya dia. Kenapa dia? Dia buat saya marah. Saya kok nggak ada dia nggak marah. Saya kalau nggak ada dia, saya tenang-tenang aja. Yang punya sampah siapa? Orang lain. Umumnya dia nggak merasa. Tapi karena kita udah meditasi, tentu kita tadi tahu. Contoh tadi kita disuruh fokus kepada meditasi sunset gitu ya. Betapa beratnya ya kan? Lari sana lari sini. Begitu banyak sampahnya gitu. Mungkin sebagian juga bisa melihat kok ada bayang-bayangan hitam dan lain-lain gitu. Nah, itu semua disebut dengan sampah mental. Perlu mandi nggak berarti? Perlu mandi. Karena badan aja kita jaga supaya bersih. Tapi bagaimana kita membersihkan sampah mental? Nah, meditasi salah satu cara ya untuk membersihkan sampah mental. Cara kedua adalah seperti mendengarkan ini yang disebut dengan pandangan benar. Dengan kita memiliki pandangan benar, tentu kita tahu, oh marah itu nggak baik. Ada orang seumur hidup nggak tahu bahwa marah itu biasa-biasa aja. Dengki, iri hati, terhina, menghina, ya biasa-biasa, bukan sampah itu. Ya manusia harus begitu katanya kan. Yang harus berubah siapa? Dia. Dia yang membuat saya marah, dia yang membuat saya kecewa. Gara-gara dia, saya jadi sedih. Yang cowok ditinggal pacar yang cewek merasa nggak adil, dia nggak setia. Yang cewek ditinggalkan cowok, iya dia, padahal saya baik sekali. Yang punya sampah dia, bukan saya. Nah, dengan pengertian benar bahwa marah, benci bukan orang lain yang punya sampah itu, kita. Kalau kita nggak punya sampah itu, maka orang mau lakukan apapun, ya kita nggak akan kecewa, kita nggak akan marah. Buktinya apa? Ada buktinya. Misalnya orang-orang yang telah berlatih dengan mencapai suatu tahapan, ya, misalnya disebut dengan arahat ataupun jalan bodhisattva. Oke, kalau kita merasa gagal, bisa gagal membersihkan sampah mental, adakah cara alternatif? Cara alternatif salah satu itu nianfo ya. Tapi saya nggak akan lampat dulu ke situ. Nah ini, Malcolm Gladwell mengatakan kalau kita komit mau menjadi ahli, mau berhasil ya, misalnya dalam membersihkan sampah mental kita, maka untuk urusan apapun, untuk menjadi ahli apapun, ahli masak paling tidak butuh 10.000 jam, pasti jadi ahli masak. Kalau mau melukis, kalau kita dedikasikan waktu kita 10.000 jam belajar melukis dengan baik, pasti menjadi ahlinya. Saya ketemu teman Widmu di Salatiga, dia banyak lukisan. Tiba-tiba saya ingat waktu saya SMA, universitas kan melukis, pingin lagi gitu. Jadi di rumah tiap sore gambar yang paling gampang teratai.
Aduh, betapa sulitnya menggambar teratai. Ya, udah bisa gambar teratai, coba mewarnai. Oh, betapa susahnya untuk ketemu warna pink sesuai dengan teratai. Awal-awal orange, besoknya tambahin, bukannya orange tambah merah gitu. Tapi setelah hari ketujuh, Kamis kemarin saya tunjukin ke, bagus katanya. Tapi hari pertama gitu aja. Meskipun saya mencoba pamerin gitu, kayak gitu aja. Berarti nggak bagus ya kan? Nah, bukti bahwa untuk melukis saja butuh waktu. Ya, saya belum 10.000 ya, mungkin tambah yang dulu-dulu nggak sampai lah 10.000 ya, mungkin 3.000 sekian. Tapi mau menjadi ahli apapun kita membutuhkan waktu 10.000. Ini hasil riset. Hasil 100 tahun mereka meneliti. Kenapa ada orang-orang yang disebut dengan ahli? Yaitu dedikasikan 10.000 jam. Nah, kalau kita hitung, khususnya kita yang gocap ke atas nih, ini kayaknya barisan gocap ke atas kita semua. Si Swadi yang belum, si Kus hampir-hampir. Udah mulai masuk ke perbatasannya gitu. Kenapa kita penting untuk membersihkan sampah mental kita? Karena kematian. Tapi kan saya terlalu jauh. Kematian itu masih jauh. Saya masih gocap gol. Mungkin masih ada 25 tahun. Coba kita ingat baik-baik, 25 tahun, 30 tahun. Deket nggak itu? Nggak jauh loh. Nggak jauh loh. Iya. Saya tiba-tiba udah 55. Kayaknya belum berasa saya masih ingat saya di universitas ketika usia 20. Udah 35 tahun habis ternyata. Tiba-tiba Aileen udah mau masuk universitas. Jadi kalau kita anggaplah ya masih sehat, 80 sehat, bisa masih kongko-kongko, jalan-jalan, tinggal 25 tahun lagi. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung berdasarkan prinsip 10.000 jam ini, berapa tahun sih sebenarnya yang di bawahnya? 10 tahun. Jadi 1 tahun kita harus invest waktu 1.000 jam. Dibagi 365 hari, 3 jam. Jadi kalau benar-benar pagi 1 jam, malam 1 jam meditasi, 1 jam dibutuhkan untuk diskusi. Telepon Yongki, telepon Winmu, telepon saya, telepon Yuni, saling mengingatkan. Ya, mungkin kita konflik, tapi Pak David menengahi, udahlah memang orangnya gitu kok, gitu. Ya kan? Paling itu namanya masih dalam rangka, kalau menghibur, masih dalam rangka pembersihan batin. Itu butuh 10 tahun, tiap hari butuh 3 jam. Oh, tapi saya merasa kematian itu nggak jauh, ya, nggak jauh. Kenapa nggak jauh? Nggak ada seorang pun yang tahu kapan kita pergi. Besok, lusa, Bante yang mau merayakan Katina, ya, Bantenya punya relik lagi. Berarti termasuk orang suci. Gon juga. Tujuan baik. Pergi untuk tujuan baik kan, Katina gitu. Nggak ada yang tahu, sehat-sehat gitu. Nah, kalau kita merasa lebih urgent, maka kita butuh 5 tahun misalnya. Maka itu butuh artinya 6 jam. Ini misalnya kalau kita udah usia 55, maka minimum 3 jam itu harus kita miliki. Ya, dibagi-bagilah. Di dalam mobil nggak usah meditasi, tapi merenungkan dhamma. Penting gitu. Kalau enggak, kenapa kita penting? Selain tadi ya, karena urgensi kita mau meninggal. Kalau kita nggak mau merenung yang spiritual ini, kemana setelah kita mati? Yang repot nanti anak cucu kalau kita betul mati. Kemarin Winmu tanya,
Mama saya kok nggak datangin saya ya. Nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kemarin saya sharing ada kisah gitu, 3 orang biku sedang berlatih dan sama topiknya kematian. Akhirnya dia bilang, kita harus kompak ya, karena kita sama-sama berlatih. Kalau salah satu kita yang meninggal, tolong balik kabarin kita, gimana keadaannya. Apakah baik-baik saja, sehat-sehat saja, atau kamu jadi hantu dan lain-lain. Iya, kita kompak ya. Iya. Ceritanya 1 orang mati. 1 mati, tinggal 2. Sebulan ditunggu, gak ada berita. Mimpi pun gak ada, tanda-tanda apapun gak ada. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 12 tahun gak ada berita. Giliran biku yang kedua udah tua. Sebelum meninggal, kamu jangan nyontoh tuh teman kita ya. Gak kasih kabar ya. Kamu harus kasih kabar. Bener ya janji? Iya, pasti. Plok, mati juga gitu. Ceritanya mati. Ditunggu setahun, gak ada kabar juga. Mimpi pun gak ada. Tanda-tanda entah piring bergerak kayak, entah matanya bergerak kayak, jubahnya apa, gak ada semua. Kecewa juga dia. Ini pada pergi gak kasih tahu. Tiba-tiba setelah 5 tahun muncul yang kedua. Hah, kamu baru muncul. Gimana? Saya ada di surga sekarang katanya. Dan surga itu ada 2. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Terus di bagian luar ketemu teman kita katanya. Di bagian luar itu banyak ceweknya katanya. Cantik-cantik. Gak ada yang bau, gak perlu dandan, gak perlu beol, gak perlu kencing. Cantik terus. Gak perlu pakai ini, make up. Jadi dia lupa sama kita katanya. Saking asiknya di situ katanya. Lupa katanya. Tapi saya ingat katanya. Karena saya menjelang mati saya ingat. Saya harus balik. Jadi saya tidak mau tergoda katanya. Saya masuk ke bagian dalam. Yang bagian dalam cantik, sembahyang, bicara Dhamma, bicara Buddha, bicara Sangha. Saya di situ. Tiba-tiba ya, kling. Saya ingat kamu katanya. Jadi saya baru masuk katanya ke ruang surga katanya. Belum, karena saya belum ikut cantingnya katanya. Tapi saya ingat kamu. Ini bisa bayangkan, dia baru 1 menit, 2 menit ya, mungkin 10 menit lah paling lama dia bisa mengetahui situasinya di surga. Dia sudah di dunia itu udah 5 tahun. Nanti kita akan bahas sampai di situ perbandingannya gitu. Jadi apa maksudnya ya? Kita hidup sekarang udah misalnya ya 45 ke atas, 50 ke atas lah gitu. Mau tidak mau, suka nggak suka, topik tentang kematian, persiapan kematian, mulai harus jadi pikiran kita untuk 1 jam aja. Yang tadi 3 jam ya, 1 jam meditasi pagi, sore, 1 jam lagi untuk merenung, mengisi. Kalau enggak, hidup kita bosen. Kenapa bosen? Contoh aja, kalau saya nggak belajar Dhamma, bosen. Universitas waktu dia muda seperti Aileen sibuk mengejar prestasi. Kebetulan saya nggak mau kalah punya waktu SMA. Orang misalnya nilai 8, saya mau 9 gitu. Dia 9, saya mau A gitu. Pokoknya nggak boleh kiasu ya. Kiasu. Kayak orang Singapura bilang kiasu, nggak boleh kalah gitu, harus menang gitu. Habis itu universitas bosen, bersaing tuh bosen. Justru nggak mau terlalu banyak bersaing, tapi sedang-sedang. Kemudian kita kerja, mulai ngumpulin uang, punya anak, sekolahin anak. Kemudian nanti anak kawin, punya cucu, mati. Bosan nggak? Bosan. Jadi kita harus mulai. Pak Darmawan bukan harus mulai Pak. 5 tahun Pak. Pak Darman 5 tahun 6 jam 6 jam. Jadi harus kita mulai ya. Harus kita mulai.
atau kita tingkatkan jam-jamnya tersebut. Nah, berkaitan dengan itu ada bukan satu kitab, sebenarnya 3 kitab ya. 3 kitab yang disebut dengan Kitab Amitabha Sutra. Nah, Kitab Amitabha Sutra ini tentu ini bicara tentang Mahayana. Mungkin tanpa sadar sebagian dari kita pernah ke wihara. Kitab Amitabha Sutra itu ada 2. Sampai sekarang ini ada 2. Satu, ya, yang diterjemahkan oleh seorang arahat yang disebut dengan Kumarajiwa di abad keempat atau 402 tahun. Itu resmi. Karena memang tercatat. Karena dia menjadi penerjemah resmi kerajaan. Dia datang ke China. Dia menerjemahkan Amitabha Sutra tersebut. Dari Sanskerta ke Mandarin. Tapi bukan Mandarin sekarang. Wen Yen Wen. Mandarin kuno. Bacanya pusing. Sekarang udah diterjemahkan lagi ke bahasa Putonghua. Ke yang sekarang ya. Gitu. Ini seringkali sebelum diterjemahkan oleh Max Muller, dianggap kitab Amitabha Sutra ini, kisah tanah suci ini adalah rekayasa. Rekayasa orang siapa? Orang Tionghoa. Jadi kemarin di Facebook ada yang tulis, Buddha orang India, kan tidak Mandarin kan? Nah, saya tertarik sebenarnya dengan pernyataan dia ini. Sebenarnya bukan seorang tokoh, tapi aktivis lah gitu. Tapi perspektifnya begitu sempit. Di tahun 1880, settingnya berbeda. Arkeolog Jerman menggali di India dalam rangka untuk mencari situs-situs India yang kuno. Memang India pada waktu itu kan dijajah oleh Inggris ya. Dan Max Muller ini adalah arkeolog yang ada di Oxford University. Dia menggali banyak situs. Suatu hari kelentong gitu, dapat kendi yang berisi kulit-kulit kayu dan isinya Amitabha Sutra. Diterjemahkan dari Sanskrit ke Inggris. Si Max Muller bukanlah sebagai agama Buddha, sebagai peterjemah aja, sebagai seorang ilmuwan yang ingin meneliti masa lalu kan. Perbedaannya Kumarajiwa dengan Max Muller 1600 tahun. Dicocokin, mirip hasil terjemahannya. Jadi, apa kesimpulannya? Apa maknanya? Kitab Amitabha Sutra, praktek Amitabha, tanah suci, bukan rekayasa. Ini yang sebagian umat Buddha atau praktisi gak tahu. Jadi kita akan membahas ini, Amitabha Sutra. Kenapa Amitabha Sutra berkaitan dengan tadi? Kalau kita gagal, kenapa disebut gagal? Ada 4 mood ya, 4 mood kalau kita berlatih nih. 1, sama sekali tidak berlatih. Tidak mandi. Tapi mandi mental ya, bukan mandi badan. Tidak mandi. Yang kedua, mandinya main-main. Kadang-kadang meditasi, kadang-kadang enggak ya kan. Ada mood ketiga, meditasi serius. Sehingga bisa mencapai jhana ataupun sotapanna. Ya. Kalau ini aman lah. Ini tidak dibahas di sini. Ya. Satu lagi, mixing. Berlatih, tapi juga nianfo, Amitabha gitu. Nah, tapi sebelum kita tahu kenapa nianfo penting, nah kita harus tahu dulu dong, kira-kira apa isi Amitabha Sutra ini. Yang pertama tadi ya, kita akan membahas, kebetulan yang saya bahas adalah yang Kumarajiwa. Tapi sebagian saya udah juga baca yang Max Muller. Mirip-mirip saja kejadian dan lain-lainnya. Apa isi Amitabha Sutra? Amitabha
adalah nama Budanya. Sering juga disebut Amitayus, sama. Jadi ketika bicara misalnya dia Sutra Amitabha, sama aja dengan Sutra Amitayus. Bahkan ada tulisan Sutra Amitabha Amitayus. Apa arti Amitabha? Amita itu artinya tak terbatas, nggak ada batasan. Ba artinya cahaya. Jadi Amitabha, cahaya yang tak terbatas. Kemudian dia disebut juga Amitayus. Amita tak terbatas, Yus hidup. Hidupnya tak terbatas. Apa artinya? Artinya Amitabha itu masih hidup. Sekali lagi ya. Jadi Amitabha ini hidup. Bukan telah parinibbana. Jadi beda dengan Buddha Sakyamuni yang telah parinibbana. Nah, kisahnya dari mana ini? Kisahnya dimulai ketika Buddha bersama murid-muridnya, suatu hari Buddha mengatakan, di sebelah barat dari saya duduk, di sebelah barat saya duduk, berarti di sebelah barat kita semuanya kan. Lokasinya penting nih kita, karena kita ingin ke situ. Kenapa ingin ke situ? Karena gagal. Gagal artinya tidak mencapai sotapanna ataupun tidak memiliki jana. Nanti saya akan bahas kenapa memiliki jana menurut saya sih lebih aman dibandingkan jadi tingkatannya sotapanna, jana. Di bawah ini nggak aman. Di bawah ini nggak aman. Sekilas dulu mengenai isi ini dikit ya. Jadi pada waktu itu Buddha Sakyamuni bersama 1250 murid-muridnya. Ada yang tahu nggak kenapa 1250? Pak David ingat nggak? 1250 tuh kenapa? Nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi 1250 itu murid yang ehibiku, yang tidak kalau sekarang ini kan kalau mau jadi biku ditanya-tanya dulu, ada surat pernyataan dulu. Kalau Pak David mau, Ame harus tanda tangan. Ame mau, Pak David harus tanda tangan, kalau nggak diterima gitu ya. Itu kemudian mungkin ditanya-tanya dulu apa motivasinya, ya sanggup nggak pegang sila 250, tahu nggak sanksinya kalau 250 yang parajika, misalnya bapak membunuh, kembali ke rumah, ya kembali ke rumah aja gitu, berduaan sama Ame, padahal nggak ngapa-ngapain, kemungkinan bapak kena hukum parajika, itu pasti ditanya, gitu. Oh sanggup gitu. Itu sanggup. Nah, dia enggak. Biku itu artinya mari biku. Langsung seketika jadi biku dia. Langsung dikasih jubah, udah pakai gitu. Enggak ada rule. Kenapa? Karena moralnya bagus. Itu. Kenapa kita ditanya-tanya? Karena khawatir nih, jangan-jangan kalau misalnya Winse diam-diam tung naik ke atas. Si Wan yang beritakan itu Winse naik di atas loh, sama Winmu berdua gitu. para sangha Mahayana atau Theravada harus ngumpul di sidang gitu ya. Kerepot kan? Ya, biku itu artinya itu Pak. Langsung seketika jadi biku. Jadi yasa. Nah yang jadi pertama itu yasa, seorang raja dengan 49 teman-temannya seketika jadi biku. 1000 murid Mahakasapa, ada 3 bersaudara, detailnya saya nggak ingat ya, pokoknya 1000. Udah berapa tuh? 1050 kan? 200 itu Ananda, Moggallana dan seterusnya tuh. Tapi yang dari 200 itu ada 16 yang paling hebat, yang selalu disebut arahat-arahat yang istimewa. Misalnya Rahula, kan dia mencapai arahat. Rahula adalah arahat yang berlatih tanpa perlu show off. Jadi ada juga biku-biku yang show off gitu. Rahula enggak. Rahula begitu tahu malu, begitu orang nggak tahu bahwa dia telah mencapai arahat. Itu Rahula gitu ya. Siapa lagi? Ada yang Moggallana udah tahu ya, kesaktiannya. Ananda daya ingatnya. Kalau si Sariputra pembahasan dhamanya dalam sekali. Ada juga yang mata dewanya Anuruddha. Itu dia baru tutup mata, dia udah langsung seketika melihat berbagai alam semesta. Langsung melihat surga gitu.
Langsung tutup mata doang, meditasi, langsung gitu. Berarti yang lain-lain ya ada yang butuh 5 menit dulu, 10 menit dulu gitu. Meskipun masing-masing ada kemampuan mata dewanya, itu artinya tidak sama. Sekali lagi, kita sesuai paham Dhamma. Bukan berarti semua arahat tutup mata langsung bisa lihat. Enggak, itu Anuruddha yang paling hebat. Dia hanya perlu kelip mata, dia langsung melihat semua alam lain-lain. Itu 16 ya. Jadi kalau di kelenteng-kelenteng, umumnya kelenteng-kelenteng Mahayana pasti ada 16 arahat, alohan ya, yang Cikung nggak masuk. Yang 8 kalau di Centian 8 lohan. Itu 16. Cikung nggak masuk. Cikung nggak masuk. Ini betul-betul 16 yang berkiblat kepada Setyamuni Muni ya. Kalau yang Cikung kan versi sebenarnya abad ke-16 sudah. Mungkin dia mencapai arahat tapi dia bukan murid langsung dari Buddha Siddhartha gitu. Nah, jadi singkatnya ceritanya gitu. Di sebelah barat saya ada sebuah tanah suci. Dan tanah suci ini adalah berkat ikrar seorang bodhisattva yang kejadiannya berjuta-juta tahun yang lampau gitu. Sampai sekarang. Nah, yang namanya ada seorang raja yang disebut dengan berikutnya. Seorang raja yang bernama Dhammakara. Pada waktu raja itu bertekad, masih bodhisattva ya berarti ya, hidup di zaman Buddha Lokeswara Raja. Jadi Buddha bukan hanya Sakyamuni, bukan hanya Siddhartha, sudah banyak Buddha. Gitu. Jadi dikisahkan pada suatu saat Buddha Lokeswara Raja itu ada, lahirlah Dhammakara ini. Dan Dhammakara ini melihat, apa yang dia lihat? Penderitaan manusia yang gak mandi mental banyak. Yang mandi, yang main-main banyak. Ya, apa itu duka? Ya, banyak penderitaan. Lahir itu duka. Kenapa lahir itu duka? Si ibunya duka, si anaknya duka. Lahir ya. Ada yang lahir dengan papa mama yang lengkap, mulia, tampan, cantik. Tapi yang ekstrim, lahir di tempat yang miskin, papanya brengsek, mamanya brengsek. Lahir papanya kabur, lahir mamanya buang. Ada kan? Masih mending dibuang. Yang lahir dibunuh, ya kan? Jadi kelahiran adalah duka. Kelahiran adalah duka. Gak ada yang mau. Saya gak bisa begini kan gara-gara papa saya yang gak mau sekolahin saya. Kita nyalain lagi papa kita. Tapi kita gak ingat siapa yang berbuat sebenarnya. Karena karma kita. Jadi kelahiran sendiri duka. Karena karma yang mengikuti kita menyebabkan kita lahir tidak ada satu kepastian kelahiran kita. Seperti judi yang begitu besar yang sulit kita menangkan. Iya, jadi lahir duka. Tua duka enggak? Duka. Yang muda-muda belum, tapi saya udah mulai gitu. Tadi Cikung Pak, kalau duduk jongkok terlalu sakit Pak. Meskipun udah Cikung, kenapa? Otot-ototnya mulai mengerut. Ya. Pak David coba bener nggak? Pak David sekarang 68 ya? Mulai ini nggak? Menurun nggak semuanya? Iya. Saya nggak tahu ya, saya dengar ya, saya belum 68 Pak. Kalau dari rata-rata orang 68 ke atas katanya, setiap hari merasa ada yang merosot katanya. Ada yang melemah. Seorang biku mengatakan, suara bakat pun melemah. Benar nggak Pak David? Suara. Ya, jadi gitu kita alami nanti. Menjadi tua itu duka karena tiap hari merosot terus sampai goodbye, ya kan? Itu udah pasti yang akan kita alami. Tadi apa ya? Menjadi tua, sakit, otomatis udah tahu duka ya. Paling zaman sekarang dokter mahal, obat mahal.
Kematian pasti duka. Kematian duka. Karena kita nggak tahu kapan. Ada cerita, kenapa ada orang yang susah meninggal. Ada beberapa orang tua sebenarnya dia udah waktu harus meninggal, tapi ada yang belum selesai. Misalnya dia udah harusnya meninggal, tapi ingat nomor ATM-ku, nomor rekeningku ada di bank NISP. Ya selama ini anaknya tahunya BCA, tapi dia waktu mau ngomong NISP nggak keluar dan dia dengar kuping kita ini lebih aktif daripada mulut. Ini terakhir. Anaknya apa? Nomor ATM-nya ngomong gitu, dia nggak bisa, nggak rela mati. Ini Biko yang cerita kemarin. Dia nggak rela mati karena dia nggak bisa menyampaikan ke anaknya nomor rekening di NISP itu dia punya duit gitu. Nomor PIN-nya ini. Dia ngomong. Anaknya nggak ngerti, cucu nggak ngerti. Menderita nggak katanya meninggal seperti itu? Tidak. Betapa inginnya seseorang hidup, betapa inginnya dia mempertahankan kehidupan, akhirnya juga dia harus mati kan? Ya, mati di dalam penasaran, lupa sih dong kasih nomor. Itu yang dikasih kita, ada di kitab-kitab Theravada. Jangan anggap harta itu milik kamu. Harta kamu bisa diambil oleh yaksa, asura. Harta itu diambil asura. Nanti kita bahas asura itu apa? Iya, diambil naga. Itu diambil asura. Saya belajar Mahayana, saya basisnya Theravada. Belajar Mahayana itu banyak ininya, kaya sekali. Ya. Nah, tadi si Dhammakara ini bertekad karena dia melihat begitu banyak penderitaan. Lahir, tua, sakit, mati. Belum berpisah dengan orang yang disenangin, penderitaan. Kemudian bertemu dengan orang yang dibenci. Kapan dia pergi? Muncul lagi. Dia datang lagi. Aduh, sebelnya minta ampun ya kan. Tidak memuaskan. Semua keinginan kita tidak memuaskan. Kita pingin sepeda, udah punya sepeda, ternyata dulu belum punya sepeda seneng ya. Charles gak ada ya, saya suka ngejek Charles. Charles di rumahnya ada sepeda nih, sepeda untuk gowes gitu, dipakai hanya 1 bulan. Enggak ada. Dia kan rumahnya sebelahan sama saya gitu ya. Jadi saya juga godain. Belum punya, pingin olahraga sepeda. Setelah punya sepeda apa? Capek. Nggak puas ya. Yang ketujuh ya. Yang ke-8 apa? Pancakanda. Pancakanda kita pasti menimbulkan penderitaan. Kenapa? Persepsi kita bisa salah. Menimbulkan sampah, pertengkaran. Penilaian kita, sangkara, konsep-konsep kita bisa salah. Kesadaran kita bisa up and down. Jadi 8 penderitaan menurut versi Mahayana itu selalu akan kita terima. Dan Dhammakara karena melihat 8 penderitaan ini akan mengganggu hidup manusia, dia bertekad. Dan salah satu tekadnya adalah kalau saya jadi Buddha, saya harus panjang umurnya, dan tanah tersebut, tanah Buddha yang dia ciptakan gitu, itu mampu menampung orang-orang yang mau berlatih. Dan di tanah saya tidak ada penderitaan badan, tidak ada penderitaan mental, tidak perlu makan. Orang-orang yang lahir di situ lahir dari kuncup teratai. Jadi teratai, begitu mekar, alien yang muncul gitu misalnya. Begitu muncul Pak Johan. Jadi saya bilang mamamu, kenapa mamamu nggak ada semimpi? Jangan-jangan karena dia dengan info. Gitu. Dia kan tadinya sakit-sakit, makan susah, jalan susah, ngomong susah. Mungkin ngomongnya mau bilang, selama ini hartaku ada gitu. Dulu kan mikir nggak ada, kan ada bermiliar-miliar gitu misalnya, tapi nggak kesampaian gitu. Bisa muncul,
Di tanah suci. Terus semuanya berkilau. Kristal, berlian, ruby, emerald, jalan-jalannya berlapis emas gitu. Minumnya air, nanti saya akan bahas. Airnya 8 kualitas gitu. Kemudian profesornya di situ adalah siapa? Profesornya, Suwandi? Kalau anggap itu universitas, yang ngajar itu siapa? Amitabha itu sendiri. Dia yang ngajar. Asistennya Kuan Im. Jadi kakak kelas kita Kuan Im nanti. Kuan Im yang welas kasih. Nggak ada bodoh di situ, semua pintar semua. Teman-teman arahat, anagami, sakadagami, sotapana. Sama satu lagi yang kalau kalian lihat patung Amitabha, sebelah kanannya Kuan Im, sebelah kirinya itu Namo Tatsu Pusa, apa ya? Sanskritnya apa ya? Ada praptanya, Tama Prapta. Lupa ya. Kalau Mandarin Tatsu Pusa. Nah, apa itu Tatsu Pusa? Bodhisatwa yang memiliki kekuatan panya, kekuatan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kalau di sana misalnya kita sedikit lemot, dia asistennya, asisten profesornya yang akan kasih tahu kita, ini loh triknya gitu, ini loh maksudnya gitu. Itu keadaan tanah suci ya kira-kira. Nah, bagaimana kita perlu ke sana kalau bagi yang mau ke sana gitu ya. Kenapa perlu ke sana? Khususnya bagi orang-orang yang tadi jarang mandi ya. Ya sekali lagi ketika saya bilang jarang mandi artinya jarang mandi mental ya, bukan jarang mandi badan. Atau nggak pernah mandi sama sekali gitu. Ya, jarang mandi dan tidak. Karena kalau kita jarang mandi, nggak mandi, yang jelas kita di mana? Ini Juna nggak ada nih, Juna hafal bener nih. Kalau yang jarang mandi, nggak mandi, ada di sini. Ini adalah Kamadhatu. Ada yang ingat nggak? Bantu saya, siapa yang ingat? Budi ingat nggak Budi? Kamadhatu itu ada berapa alam? Nggak inget ya? Ini surga, Asura. Gak kelihatan ya? Kurang ya? Ini manusia. Ada yang lebih terang nggak ya? Oh ini ada yang baru. Habis manusia, binatang. Hantu, peta ya. Kemudian neraka. Yang jarang-jarang mandi, ada kemungkinan besar ke sini. Neraka, hantu ataupun binatang. Yang jarang-jarang, ini yang nggak pernah mandi lah ya. Yang mandi tapi suka-suka lah gitu ya. Kapan senang ya baru mandi gitu. Bisa surga, bisa asura, bisa manusia. Probability-nya. Probability ke sini paling banyak 90%. Lihat aja keluar. Lihat aja gitu ya. Yang marah, benci, iri hati, nafsuin dan lain-lain akan jatuh di sini. Yang berlatih, kadang-kadang berlatih, kadang-kadang enggak. Yang penting apa? Sila dia jaga. Kalau Mahayana 10 kebajikan dia jaga. Mirip-mirip ya. Cuma Mahayana lebih rinci gitu. Kemungkinan ada di sini. Jadi itulah pentingnya kita supaya kita nggak jatuh ke sini. Kalau kita jatuh ke bawah, ke tiga yang bawah, binatang, manusia, dan neraka, kapan kita lahir lagi jadi manusia? Susah loh. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Katakanlah bebas dari neraka 500 tahun. Lahir lagi di Karawaci gitu misalnya. Sayang, saya udah gak ada.
Bukan hanya saya nggak ada, Dhamma juga udah hilang. Ingat, ini adalah masa Dhamma sedang merosotnya. Karena 2500 tahun yang lalu itu masa namanya perkembangan Buddha Dharma paling cemerlang. Itu bukan saya yang bilang, itu Buddha sendiri ya. Kemudian setelah 2500 tahun merosot sampai nggak ada lagi Dhamma, hilang. Jadi kalau bagi yang jatuh ke sini, siapa yang nolong? Dalam kultivasi hanya ada dua cara. Cara satu, meditasi terus gitu, ya. Belum tentu juga berhasil. Atau cara ini, Dhammakara atau Buddha Amitabha, dia masih hidup, dia memiliki tanahnya, kaflingnya gitu. Dan kita berarti di situ dengan kondisi tempat itu tidak ada duka. Karena dia tidak ada duka yang tadi, yang disebut tadi. Kita di sana terlahir sudah nggak akan ada kelahiran lagi. Di situ berlatih sampai tuntas, selesai dan keluar dari alam semesta, keluar dari cengkraman mara gitu. Kenapa di situ berhasil? Bayangkan waktu Buddha ada, Siddhartha ada, kita ada. Sukses kita berapa persen? Buddha khotbah yang dengarkan, berapa kan sukses kita mencapai arahat? Besar, bener nggak? Kenapa merosot? Ya karena Dhamma merosot. Nah ini ketemu lagi sama yang namanya Amitabha atau Amitayus. Kenapa Amitabha? Dia ada cahaya. Ada cahaya, artinya ada kebijaksanaan. Kenapa Amitayus? Yus berarti hidup. Dia masih hidup. Dia bukan parinibbana. Itu adalah satu tempat. Dan Buddha waktu itu mengatakan di arah barat, di jutaan. Saya sampai nggak bisa ngitung lagi. 100.000 dikali 1 juta berapa itu? Nggak, pokoknya gitu gambarannya ya. 100.000 kali 1 juta tanah Buddha. Jadi Buddha ada bermiliar-miliar, berjuta-juta, dan ada satu yang disebut dengan tanah suci, Qingtu. Nah di tempat itulah kita bisa berlatih untuk menyelesaikan tadi, membersihkan batin kita, membersihkan mental kita, sehingga kita nggak ada penderitaan lagi. Nah ini gambarannya ya. Kalau bisa 4 minggu selesai. Ini 3 kitab saya mau bahasnya. Hari ini kitab yang awal dulu. Gitu. Ini adalah tanah suci, gambarannya ya, dilukiskan gitu. Yang kanan Kuan Im, paling gampang. Yang Kuan Im pegang air, vas air. Yang asisten yang kiri pegang teratai, melambangkan kebijaksanaan. Air melambangkan cinta kasih. Gitu. Iya. Apa? Bodhisattva Mahatamasprapta. Ya, Mahatama Sprapta. Ya, Prapta. Mahatama Prapta itu. Tatsu Busa. Oke. Ini gambaran Qingtunya, tanah suci, ya. Di sana kita ada Koko dan Cece yang pikirannya selalu Buddha Dhamma Sangha. Karena mereka nggak perlu makan padat, mereka nggak ada ee-nya, nggak ada kentutnya, bersih terus. Tapi mereka makan, apa yang mereka makan? Cahaya. Nah ini dia, benar ya, benar. Jadi yang tengah adalah yang apa? Yang ini, yang pakai teratai itu Mahatama Sprapta. Yang tengah Amitabha, yang pinggir pakai air Kuan Im Busa. Oke, kita bahas ya. Jadi kita sebenarnya ada 4 lokasi yang kita bisa tuju. Ini kita nggak mau.
Tapi bisa jatuh ke sini, meskipun kita nggak mau. Ini yang kita mau mungkin. Ada beberapa orang yang pingin lahir di surga. Ada yang mau di Asura? Nggak ada. Manusia banyak yang mau ya, mau ketemu pacarnya lagi, ntar kita bersama lagi ya, gitu. Nah, berarti jadi manusia. Asura ini apa sih? Selama ini Asura kita berpikir hanya sebuah alam, tidak ternyata. Di setiap